Halo guys, kembali lagi di channel Math Site. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Berdasarkan definisinya, ukuran pemusatan data adalah suatu nilai yang dapat mewakili sekelompok data yang ada. Ukuran pemusatan data terbagi menjadi 3 jenis, yaitu min, median, dan modus. Kalian pasti pernah belajar ketiga jenis ini waktu kalian SMP atau SMA. Pertama, saya ingin membahas min data tunggal. Apa itu data tunggal? Silahkan kalian lihat di video saya sebelumnya yang judulnya Organizing Data. Atau silahkan kalian klik link yang ada di pojok kanan atas nanti. Berdasarkan definisinya, min data tunggal adalah rata-rata dari sekelompok data yang sudah kalian kumpulkan. Min ada dua jenis, yaitu min untuk populasi dan min untuk sampel. Perbedaannya apa? Lihat di sini. Min untuk populasi dilambangkan dengan mu dan min untuk sampel dilambangkan dengan X bar. Rumusnya sama, yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data, atau secara matematis dilambangkan dengan sigma dari Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan, dalam suatu kelas diadakan ujian, lalu kalian mengambil 5 sampel dari kelas tersebut, dan diperoleh data nilai dari sampel yang kalian kumpulkan adalah 30, 60, 60, 78, dan 100. Karena di sini datanya merupakan sampel, maka yang akan kita gunakan adalah X bar. Cara mencari min dari data yang sudah kita kumpulkan dengan cara menjumlahkan semua datanya lalu dibagi dengan banyaknya data, atau dengan kata lain 30 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 78 ditambah 100 dibagi dengan 5 yang menghasilkan 65,6. Jadi kita peroleh rata-rata dari sampel yang sudah kita kumpulkan adalah 65,6. Dan bisa kita lihat ini dapat mewakili data yang sudah kita kumpulkan. Selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Di sini datanya telah diubah ke dalam distribusi frekuensi. Buat yang belum memahami apa itu distribusi frekuensi, silahkan kalian tonton video saya tentang organizing data. Untuk mencari min dari data tunggal yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, pertama kalian mencari Fi dikali Xi, atau dengan kata lain frekuensi dikali dengan nilainya. Di sini untuk baris pertama 1 dikali 30 hasilnya 30. Lalu 2 dikali 60 hasilnya 120. 1 dikali 78 hasilnya 78. 1 dikali 100 hasilnya 100. Kemudian dijumlahkan semuanya, baik Fi dikali Xi dan Fi. Jadi di sini kita peroleh jumlah dari Fi dikali Xi adalah 328 dan jumlah dari Fi-nya saja adalah 5. Sehingga kita peroleh rata-ratanya adalah 328 dibagi 5 yang hasilnya 65,6. Jadi itu bedanya. Kalau di contoh yang pertama tadi, data disajikan dengan secara deret. Kalau yang di sini data disajikan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, perhatikan contoh ini. Di sini diberikan nilai dari sampel yang kita kumpulkan adalah 0, 28, 100, dan 100 dengan frekuensi seperti ditampilkan di kolom frekuensi. Seperti sebelumnya, pertama kita cari Fi dikali Xi terlebih dahulu sehingga diperoleh 0, 48, 100, dan 100. Lalu kita jumlahkan Fi dikali Xi dan kita jumlahkan juga Fi-nya.
sehingga diperoleh di sini 248 dan 5. Sehingga jika dicari rata-ratanya kita peroleh 49,6. Pertanyaannya, apakah nilai 49,6 ini cukup representatif untuk sampel yang kita kumpulkan? Ya, bisa kalian lihat 49,6 ini belum terlalu representatif karena jaraknya dari sampel yang kita ambil itu cukup jauh. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, maka para statistikawan mendefinisikan yang namanya median atau nilai tengah. Berdasarkan definisinya, median adalah nilai tengah dari sekelompok data yang terurut. Di sini ada yang harus digarisbawahi, yaitu nilainya atau datanya sudah diurutkan terlebih dahulu. Karena median adalah nilai tengah, sehingga untuk mencari letak dari median itu sama dengan N atau jumlah data ditambah 1 dibagi 2. Tetapi ingat, ini hanya untuk mencari letaknya saja, bukan nilai dari mediannya sendiri. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini terdapat 5 orang yang sedang ujian dan diperoleh nilai tesnya sebagai berikut 65, 60, 80, 78, dan 100. Perhatikan bahwa di sini datanya belum terurut, sehingga kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Setelah kita urutkan, maka akan diperoleh 60, 65, 78, 80, dan 100. Pertama kita cari dulu letak mediannya terlebih dahulu, yaitu N ditambah 1 dibagi 2. Dengan kata lain, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga letak dari median adalah data ketiga. Kita lihat di sini data ketiga adalah 78. Sehingga median dari data yang kita miliki adalah 78. Pertanyaannya muncul ketika banyaknya data yang kita miliki adalah genap. Jika datanya ganjil, sangat mudah karena pasti mediannya ada di data yang kita kumpulkan. Tetapi jika banyaknya data itu genap, maka untuk mencari median sebetulnya hampir mirip dengan ketika data kita ganjil. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini datanya adalah 60, 65, 78, dan 80. Karena di sini banyaknya data ada 4, maka letak median sama dengan 4 ditambah 1 dibagi 2. Atau sama dengan 5 dibagi 2 yang hasilnya 2,5. Di sini artinya median itu ada di antara data kedua dan data ketiga. Jadi untuk median dengan banyak data yang bilangan genap, letaknya itu ada di antara bilangan bulat sebelum dan sesudah dari hasil perhitungan letak median yang sudah kita lakukan. Di sini 2,5 itu ada di antara 2 dan 3. Maka nanti mediannya itu ada di antara data kedua dan data ketiga. Kita lihat di sini data kedua adalah 65, data ketiga adalah 78. Sehingga untuk menentukan mediannya kita mencari rata-rata dari 78 dan 65. Dengan kata lain, 65 ditambah 78 dibagi 2 yang hasilnya 71,5. Sehingga 71,5 ini adalah median dari data yang kita miliki. Selanjutnya saya akan membahas tentang modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau frekuensinya paling besar. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini terdapat 5 siswa atau 5 orang yang mengikuti tes dan diperoleh nilai 30, 60, 60, dan 78, dan 100. Pertanyaannya, data mana yang paling sering muncul? Sangat mudah. Data yang paling sering muncul adalah 60, sehingga modusnya 60. Sekarang perhatikan contoh berikutnya.
Di sini diberikan data 30, 48, 60, dan 100. Pertanyaannya, berapa modusnya? Ya, di sini bisa kita lihat tidak ada nilai yang paling mencolok atau yang frekuensinya paling banyak. Maka di sini modusnya itu tidak ada, berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya modusnya adalah 60 karena 60 paling sering muncul atau frekuensinya 2. Kalau di sini tidak ada modus karena semuanya frekuensinya 1. Kasus seperti apa yang dikatakan tidak ada modus lagi? Misalnya di sini nilainya 30, 30, 100, 100. Kalau datanya 30, 30, 100, 100, kan semuanya frekuensinya 2. Maka itu dikatakan tidak punya modus karena ya semuanya frekuensinya sama. Perhatikan contoh selanjutnya. Di sini diberikan data 30, 30, 70, 100, dan 100. Berapakah modusnya? Ya, bisa kita lihat di sini 30 muncul 2 kali, 70 muncul 1 kali, dan 100 muncul 2 kali. Maka modusnya adalah 30 dan 100. Data yang seperti ini dinamakan bimodus. Sedangkan data yang modusnya cuma 1 dikatakan unimodus. Data bisa memiliki lebih dari 2 modus atau dikatakan multimodus. Kelemahan dari modus adalah modus tidak terlalu representatif ketika jumlahnya sedikit. Sebagai contoh misalnya, di sini data 70 di sini saya ganti menjadi 30. Maka kita tahu modusnya adalah 30 karena 30 muncul 2 kali dan 100 muncul 2 kali. Apakah 30 cukup representatif dari data yang kita kumpulkan? Ya, jelas tidak. Kalau misalnya ini ulangan dan kalian hanya melihat modus, maka kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa wah, semua anaknya tidak lulus. Dan itu tidak benar karena di sini ada 2 anak yang mendapatkan 100. Jadi, median, min, dan modus itu adalah 3 ukuran pemusatan data yang sangat penting. Ketiga jenis ukuran pemusatan data ini bekerja sama-sama untuk memberikan gambaran dari sampel yang sudah kita ambil. Ibaratkan misalnya ada suatu pekerjaan akan lebih mudah jika dikerjakan oleh 3 orang dibandingkan dikerjakan oleh 1 orang. Begitu juga dengan data. Jika kita hanya melihat dari medianya saja atau minnya saja atau modusnya saja, ya itu tidak memberikan kita gambaran yang lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Di sini saya hanya memberikan rumusnya saja, seperti yang tertampil. Silahkan kalian pause kalau dibutuhkan. Rumusnya ada ditampil dan penjelasannya tentang lambang-lambangnya sudah saya berikan di bawahnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang, mohon maaf di atas ini harusnya ukuran pemusatan data berkelompok. Saya salah ketik, nggak apa-apa lah ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh soal dari ukuran pemusatan data berkelompok. Perhatikan contoh berikut. Di sini saya akan menggunakan contoh ini untuk mencari min, median, dan modus dari data berkelompok yang sudah ada ini. Pertama, mencari min. Untuk mencari min, sudah kalian lihat tadi, rumusnya itu sebetulnya mirip atau sama dengan rumus data tunggal, yaitu sigma dari FI dikali XI dibagi sigma FI. Tetapi di sini, XI-nya itu adalah nilai tengah dari masing-masing interval. Contoh, di sini intervalnya adalah 4 sampai 7. Berarti tengah-tengahnya adalah 5,5. Kenapa 5,5? Kita hitung saja. 4, 5, 6, 7. Kalau kalian cari tengah-tengahnya, ya jatuhnya ada di 5,5. Kalau kita cari nilai tengah masing-masing dari setiap kelas, kita peroleh 5,5, 9,5, 13,5, 17,5,
21,5 dan 25,5. Di sini semuanya adalah nilai tengah dari masing-masing interval atau masing-masing kelas. Selanjutnya, kita kalikan FI dikali XI sehingga diperoleh 27,5, 76, 67,5, 70, 86, dan 102. Seperti di data tunggal, kita cari jumlah dari FI kali XI dengan jumlah FI-nya. Sehingga diperoleh di sini jumlah FI-nya adalah 30 dan jumlah dari FI dikali XI-nya adalah 429. Sehingga diperoleh rata-ratanya adalah 429 dibagi 30 yang hasilnya 14,3. Karena di sini kita membicarakan gaji, dapat dikatakan bahwa rata-rata dari gaji yang kita kumpulkan adalah 14,3 juta. Selanjutnya saya akan memberikan contoh cara menentukan median dari distribusi berkelompok. Untuk menentukan median dari data berkelompok, di sini saya menambahkan satu kolom yang saya beri nama FK. FK adalah frekuensi kumulatif. Cara menentukannya seperti ini. Di baris pertama, frekuensi kumulatifnya adalah 5 atau sama dengan frekuensi pada kelas pertama. Lalu di kelas kedua, frekuensi kumulatifnya diperoleh dari frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua. Hasilnya 13. 5 ditambah 8 adalah 13. Untuk baris ketiga, frekuensi kumulatifnya adalah 5 ditambah 8 ditambah 5. Hasilnya 18. Selanjutnya, frekuensi kumulatif di baris keempat adalah 5 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 4. Hasilnya 22. Selanjutnya, pada baris kelima, frekuensi kumulatifnya adalah 5 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya 26. Dan baris ke-6, frekuensi kumulatifnya adalah 5 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya 30. Selanjutnya, untuk menentukan median, hampir mirip dengan cara menentukan median pada distribusi tunggal. Pertama, kita tentukan letak mediannya terlebih dahulu dengan cara N ditambah 1 dibagi 2 atau 30 ditambah 1 dibagi 2 hasilnya 15,5. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa median berada di antara data ke-15 dan data ke-16. Sekarang kita akan menentukan data ke-15 dan data ke-16 itu ada di kelas berapa sih? Dari frekuensi kumulatif ini, kita dapat menyimpulkan bahwa data pertama sampai data kelima itu ada di kelas pertama. Ingat, data pertama sampai data kelima ada di kelas pertama. Lalu, data ke-6 sampai data ke-13 ada di kelas ke-2. Selanjutnya, data ke-14 sampai data ke-18 itu ada di kelas ke-3. Sehingga data ke-15 dan 16 itu otomatis ada di kelas ketiga sini. Karena di kelas ketiga tadi kita ingat bahwa di kelas ketiga itu meliputi data ke-14 sampai data ke-18 atau data ke-14, ke-15, ke-16, ke-17, dan ke-18. Sehingga kita peroleh bahwa kelas median kita itu ada di kelas ke-3 atau di interval 12 sampai 15. Selanjutnya kita ingat rumus median yang sudah ditampilkan sebelumnya, yaitu TBME ditambah N/2 dikurangi FK dibagi FME dikali P. Apa itu TBME? TBME itu adalah tepi bawah kelas median. Kalau kalian lihat di video saya sebelumnya di Organizing Data, ketika saya membahas tentang data berkelompok, di situ saya memberikan penjelasan tentang batas bawah. Di sini saya memperkenalkan lagi tepi bawah.
tepi bawah itu tidak lain adalah batas bawah dikurangi 0,5. Sehingga nanti TBME kita adalah 12 dikurangi 0,5. Sehingga kita peroleh seperti berikut. 12 dikurangi 0,5 ditambah, karena N-nya adalah 30, maka di sini 30 dibagi 2 dikurangi FK. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Lihat di sini, kelas median ada di kelas ke-3. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 13. Oleh karena itu, FK-nya di sini adalah 13. Lalu dibagi FME. FME adalah frekuensi kelas median. Kita lihat di sini frekuensi kelas median adalah 5, maka di sini isinya 5. Lalu dikali panjang interval kelas. Di sini panjang interval kelasnya adalah 4. Kalau kalian mau tahu cara menentukan panjang interval kelas, silahkan kalian berkunjung ke video saya yang organizing data. Di situ saya menjelaskan apa itu panjang interval kelas. Kalau sudah begini, sisanya tinggal melakukan kalkulasi. Akibatnya diperoleh bahwa median sama dengan 12,6. Selanjutnya saya akan mendemokan cara menentukan modus untuk data berkelompok. Untuk menentukan modus dari data berkelompok, sebetulnya prinsipnya sama dengan data tunggal. Intinya modus adalah data dengan frekuensi yang paling besar. Tetapi di sini datanya diganti dalam bentuk interval. Kita lihat bahwa di sini interval dengan frekuensi terbesar adalah 8 sampai 11 atau di kelas kedua, karena di sini frekuensinya kita lihat dia frekuensinya 8, sehingga kelas modus kita itu ada di kelas kedua. Selanjutnya kita lihat atau kita ingat lagi rumus dari modus yang sudah disampaikan sebelumnya adalah TBMO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Di sini TBMO adalah tepi bawah kelas modus. Ingat, di sini TBMO adalah tepi bawah kelas modus. Kalau sebelumnya TBME itu tepi bawah kelas median. Nah, kelas modus dan kelas median itu belum tentu sama. Seperti contoh di sini tadi, kelas mediannya ada di kelas ketiga, tetapi di sini kelas modusnya ada di kelas kedua. Sehingga TBMO-nya adalah 8 dikurangi 0,5. Ingat, tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Artinya 8 dikurangi 0,5. Lalu di sini ada D1. D1 itu adalah selisih kelas modus dengan satu kelas sebelumnya. Ingat, D1 adalah selisih kelas modus dengan satu kelas sebelumnya. Di sini kelas modusnya ada di kelas kedua yang frekuensinya 8 dan satu kelas sebelumnya frekuensinya 5. Akibatnya D1-nya adalah 8 dikurangi 5, hasilnya 3 di sini. Lalu D2 adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi satu kelas sesudahnya. Berarti nanti di sini 8 dikurangi 5. Hasilnya di sini D2 adalah 3. Ini karena kebetulan sama D1 dengan D2, maka sama-sama 3. Bisa juga D1 dan D2-nya berbeda, itu tidak apa-apa. Intinya D1 adalah selisih kelas modus dengan satu kelas sebelumnya, dan D2 selisih kelas modus dengan satu kelas sesudahnya. Selisih frekuensi ya di sini. Lalu P-nya panjang interval kelasnya adalah 4. Kalau sudah seperti ini, tinggal kalkulasi dan kita peroleh bahwa modusnya adalah 9,5. Oke, demikian video saya tentang ukuran pemusatan data, baik min, median, dan modus untuk data tunggal dan data berkelompok. Di sini yang perlu diingat adalah min, median, modus itu tidak bisa dipisahkan. Mereka semua adalah nilai yang dapat menggambarkan atau memberikan deskripsi dari
data atau sampel yang kita miliki. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu kalian memahami tentang ukuran pemusatan data. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga dapat membantu kalian. Bye semuanya.